Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. J dimanapun Anda berada? Di kesempatan vlog kali ini ya, kebetulan saya habis dari sebuah perjalanan dan ini saya sudah sampai di depan rumah gitu ya. Dan kebetulan tadi juga saya habis meeting dengan beberapa kawan saya. Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Kira-kira dalam kehidupan ini hal apa sih yang sebenarnya itu kita perjuangkan gitu ya. Jadi setelah kami berdiskusi dan saya menarik sebuah kesimpulan ya, ada 5 hal penting yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini ya. Tentu ini versi saya berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya alami. Jadi sifatnya adalah sebuah pemikiran saja ya, dan di sini saya tidak bermaksud menggurui teman-teman yang melihat vlog ini. Dan saya juga minta maaf mungkin di luar bising ya, karena video ini bersifat seadanya ya. Tetapi saya tidak ingin kehilangan momen di mana pikiran itu muncul dan hanya menjadi sebuah ya hal yang lewat begitu saja. Makanya saya mengabadikan dalam video ini ya 5 hal penting yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita ya. Sorry, bukan kehidupan kita, tapi dalam kehidupan versi saya ya. Oke, yang pertama adalah iman atau agama ya. Tentu mindset ini hanya untuk orang-orang yang percaya adanya agama, hanya untuk orang-orang yang percaya adanya sebuah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi untuk orang yang tidak percaya dengan agama atau tidak percaya adanya Tuhan, mungkin ya nilai keimanan atau agama bukan hal yang sangat penting. Tetapi bagi kita yang umumnya tinggal di Indonesia, dan saya yakin sebagian besar ya hampir 90% ke atas itu orang beragama, maka hal penting yang harus kita perjuangkan adalah bahwa kita memiliki iman. Ya, hidup kita didasari oleh iman, hidup kita didasari oleh agama. Ya. Kemudian yang nomor 2 ya, setelah iman dan agama adalah keluarga. Ya. Gini loh, maksud saya tidak bermaksud bahwa mungkin ada orang yang menganggap keluarga itu tidak penting ya. Tetapi bagi saya secara pribadi, keluarga adalah hal yang sangat penting. Keluarga adalah support system kita ya, dimana apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama itu adalah kembalinya kepada keluarga ya. Mau sukses mau gagal ya, tentu kita kembalinya kepada keluarga ya. Ketika kita sukses ya, tentu kita juga memperjuangkan kesuksesan untuk keluarga. Tetapi ketika kita dalam kondisi gagal pun, tentu juga ada keluarga yang selalu mensupport kita ya. Support sistem keluarga ini menjadi hal yang sangat penting dan patut kita perjuangkan ya. Kemudian yang nomor 3 ya, ini juga sangat-sangat penting, yaitu kebugaran dan kesehatan ya. Banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam gaya hidup yang tidak sehat, sehingga mereka lupa bahwa sebenarnya ya, apa yang mereka perjuangkan ya, baik harta, kekayaan ya, keluarga dan sebagainya, itu tidak bisa dinikmati ketika fisiknya tidak sehat, fisiknya tidak bugar. Ya, segala hal di dunia ini bisa kita nikmati ya, makanan, seks, atau mungkin hal-hal yang bersifat duniawi ya, harta dan sebagainya, itu bisa dinikmati ketika kita dalam kondisi sehat dan bugar. Ya, jadi jangan harap kalau tidak sehat atau sakit ya, kita tidak akan bisa menikmati, meskipun kita sudah mati-matian untuk memperjuangkannya. Harta misalkan, mobil misalkan, ya bayangkan Anda sakit tetapi Anda bawa mobil saja tidak bisa, ya, apakah Anda bisa menikmati? Ya, oke. Jadi itu faktor yang nomor 3, kesehatan dan kebugaran. Nah, kemudian faktor yang nomor 4, barulah kita yang harus kita perjuangkan itu adalah kemakmuran dan kekayaan. Ya, setiap orang memiliki pandangan tersendiri atau beda-beda cara menangkap atau cara mengartikan kekayaan, kemakmuran gitu. Untuk apa ya? Ada orang-orang yang tidak perlu untuk kaya
Ada orang-orang yang tidak perlu untuk harta gitu ya. Untuk apa gitu ya. Tetapi bagi saya secara pribadi, termasuk mungkin dalam golongan orang-orang yang bahwa kaya itu perlu, kaya itu wajib. Kenapa? Karena ketika kita memiliki semuanya, ya, hati kita itu menjadi tenang, menjadi kuat, ya, dan keluarga pun juga sehat gitu. Sehat dalam artian secara finansial. Kemudian juga kita juga bisa berbagi kepada banyak orang, bisa melakukan kebermanfaatan ketika dalam kondisi kemakmuran. Ya. Terus apakah miskin itu juga sesuatu yang jelek? Ya mungkin itu hanya soal pilihan hidup saja. Ya, pilihan hidup. Karena orang miskin bisa menjadi orang kaya ketika memang dia berusaha untuk menjadi orang kaya. Ya. Dan ini yang terakhir yang menurut saya sangat penting diperjuangkan adalah kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan akan apa? Kemerdekaan akan pengaruh dari kontrol, ya, kontrol orang lain. Ini menurut saya hal yang harus kita perjuangkan. Menurut saya, dalam catatan menurut saya. Ya, kenapa? Meskipun ini tidak mudah. Ya, berada di bawah tekanan atau kontrol orang lain itu sangat tidak nyaman. Ya, tentu bagi sebagian orang ya berpikir bahwa hidup itu tidak bisa lepas dari orang lain. Ya, saya pun berpendapat bahwa tidak mungkin bahwa hidup kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ya, pasti hidup kita terkontrol oleh orang lain. Tapi minimal, ya minimal tidak semua hidup kita itu dikontrol oleh orang lain gitu loh. Ya misalkan gini deh, orang kaya sekalipun gitu, yang duitnya banyak pun pasti juga akan ada aturan kontrol misalkan dari pemerintah dan sebagainya. Ya tetapi minimal dia punya power, ya punya power untuk apa? Ya untuk menentukan hidupnya sendiri misalkan ya, misalkan. Ya jadi bebas dari pengaruh dan kontrol orang lain itu menurut saya yang harus kita perjuangkan. Dan itu menjadi alasan saya kenapa saya terjun ke dalam dunia entrepreneur. Ya, dulu basically ya, kebetulan saya adalah seorang karyawan dan kontrol itu begitu kuat dari atasan saya, sehingga ada dorongan yang kuat dari saya secara pribadi untuk memperjuangkan bagaimana suatu hari saya bisa lepas dari kontrol orang lain, terutama atasan saya. Ya. Ada lagi? Ya, mungkin silakan di komentar ya. Kalau teman-teman ingin berkomentar, silakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan secercah ya inspirasi dan manfaat tersendiri. Dan jangan lupa untuk terus pantengin channel ini. Sekiranya ada hal yang bermanfaat, boleh subscribe untuk pendatang baru dan tinggalkan komentarnya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Salam bangkit dan bermartabat.